Iya, shalom buat semua pemirsa Debbie Bacir TV. Kita berjumpa lagi pada hari ini, hari Minggu tanggal 3 Mei. Dan tanpa terasa waktu berlalu, Tuhan terus menyertai kita. Hari ini kita akan sama-sama beribadah. Dimanapun saudara berada, sekalipun online, percayalah hadirat Tuhan tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Dan mari kita mau beribadah bersama-sama di hari ini. Saya percaya Tuhan itu Tuhan yang hadir di mana saja kita berada. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang bertata di atas pujian penyembahan kami. Bahkan hari ini Tuhan, ketika kami datang dalam hadirat-Mu, Engkau melawat setiap kami Bapa. Biarlah ibadah hari ini membawa berkat bagi kami. Karena itu sucikan dan kuduskan setiap kami. Sebelum kami menghampiri hadirat-Mu yang kudus, kami mohon Engkau melayakkan kami, kuduskan pikiran, hati, dan seluruh perbuatan kami. Terima kasih Bapa, kami buka hati kami bagi firman-Mu, bagi pujian penyembahan-Mu hari ini yang akan memberkati setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita satukan hati kita datang kepada Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Mari buka hatimu untuk memuji menyembah Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang selalu menyertai kami. Ketika kami diam di dalam bait-Mu Tuhan, menikmati semua anugerah-Mu, Engkau membawa kami di dalam jalan-jalan perlindungan-Mu. Seperti tiang awan pada waktu siang yang tidak menyakiti kami, dan seperti tiang api yang menerangi langkah kami di waktu malam. Demikianlah Engkau menyertai kami.
ucap syukur buat hari ini. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Kami masih boleh beribadah untuk merayakan hari Minggu bersama dengan Engkau Tuhan di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mau Tuhan biar semua ibadah-ibadah kami bukan menjadi sesuatu yang rutinitas atau kebiasaan. Tapi kami sungguh-sungguh mau merindukan Tuhan dan mengerti rencana dan kehendak-Mu dalam hidup kami. Berbicara bagi kami hari ini Tuhan, sampaikan isi hati-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Iya, shalom saudara. Saya percaya hari ini saudara ada dalam keadaan yang baik dan luar biasa tentunya. Karena kita sama-sama dalam pemeliharaan Tuhan. Saudara, hari ini saya ingin menyampaikan satu firman Tuhan yang terambil dari Filipi pasal yang ketiga. Ya. Kita akan sama-sama belajar. Kitab Filipi ini adalah ditulis oleh Rasul Paulus, saudara, ketika dia berada di penjara. Seperti yang kita tahu bersama, Rasul Paulus membuka beberapa pelayanan. Salah satunya adalah di Filipi. Jemaat di Filipi itu adalah jemaat pertama di Eropa yang dirintis oleh Rasul Paulus di dalam perjalanan misinya yang kedua. Ketika dia berjalan, ya lalu pada misi yang kedua dia membuka jemaat di Filipi ini. Dan pada akhirnya Rasul Paulus dipenjara karena pemberitaan Injil. Dia menderita karena Kristus. Ketika dia ada di penjara di Roma, saudara, dia menulis surat Filipi ini untuk jemaat di Filipi. Saya pengen kita sama-sama baca pasal yang ketiga ini ya. Jadi tolong dicatat baik-baik, ketika Rasul Paulus menulis surat ini dia sedang berada di dalam penjara ya. Tapi kita mau belajar sama-sama. Filipi pasal yang ketiga ayat yang pertama berkata di sana, akhirnya saudara-saudaraku bersukacitalah dalam Tuhan ya. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku untuk memberi kepastian kepadamu. Luar biasa enggak saudara? Rasul Paulus seorang yang sedang dipenjara bukan karena kesalahan tapi karena memberitakan Injil. Tetapi ketika dia memberitakan Injil dia harus dipenjara. Dia mengalami sebuah penderitaan yang begitu luar biasa di penjara. Dan kita tahu bersama di penjara tentulah tidak enak. Tetapi ketika dia menulis surat buat jemaat di Filipi diawali dengan kata-kata, ya akhirnya saudara-saudaraku bersukacitalah dalam Tuhan. Ya, kalau orang sedang dalam keadaan senang, lagi liburan, lagi jalan-jalan lalu ngomong bersukacita itu mudah. Tetapi ketika seseorang sedang dalam penjara lalu dia harus ngomong bersukacita lah, itu tidak mudah saudara ya. Tapi Rasul Paulus memberikan contoh, dia bilang menuliskan hal ini kepadamu tidaklah berat dan aku menulisnya karena ingin memberi kepadamu kepastian. Supaya jemaat di Filipi tidak ragu untuk mengikut Tuhan dan melihat sekalipun pemimpin mereka sedang dipenjara tapi dia tetap bersuka cita. Ayat 2 dia berkata begini, Rasul Paulus menulis buat jemaat di Filipi. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Ya, dari dalam penjara Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Filipi untuk berhati-hati terhadap pekerja-pekerja palsu, anjing-anjing. Ya, dia berkata orang-orang jahat, penyunat-penyunat palsu, orang yang datang dengan nama hamba Tuhan atau dengan nama orang yang membawa pengajaran yang benar tetapi mereka sebenarnya yang palsu ya. Ayat yang ketiga, karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Rasul Paulus sedang memberikan pengajaran kepada jemaat di Filipi. Dia berkata bahwa kita ini orang-orang yang bersunat di dalam Kristus ya. Sebenarnya kita beribadah oleh Roh Allah dan kita bermegah dalam Kristus Yesus bukan menaruh hal percaya kepada hal-hal lahiriah ya. Sebab kita diberikan mata iman untuk memandang dengan iman segala sesuatu yang mungkin tidak terlihat oleh mata jasmani, tapi kita anak-anak Tuhan bisa memandang sesuatu dengan jelas memakai mata iman, bukan hal-hal yang lahiriah saja. Ayat yang keempat berkata, sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi ya. Jadi saudara, sampai sekarang pun kita tahu banyak orang Kristen yang masih hidup dan percaya pada hal-hal lahiriah, dongeng-dongeng nenek moyang, ya kematian, harus dirayakan hari ketiga, malam keempat, malam ketujuh. Ya banyak orang Kristen yang masih hidup dalam tradisi-tradisi. Kalau ke kuburan ngomong-ngomong di kuburan, kalau tanam orang di peti ditaruh Alkitab. Ini hal-hal lahiriah yang diturunkan secara nenek moyang dan berbahaya kalau kita sebagai orang percaya masih memegang ini ya. Rasul Paulus berkata,
Ya, dia adalah orang yang lebih percaya lagi dulu sebelum dia bertobat pada hal-hal lahiriah. Makanya dia bilang ya ayat yang kelima, aku disunat pada hari yang ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin. Loh, kurang apa coba? Rasul Paulus disunat pada hari yang ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Ya, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Wah, kurang apa saudara? Dia pengajar orang Farisi yang sangat mengerti tentang hukum Taurat. Tentang kegiatan, aku adalah penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Coba saudara bayangkan ya, dia adalah seorang yang taat dan benar-benar dulu adalah orang yang setia melakukan hukum Taurat. Ayat 7 dia berkata, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Hari-hari ini apa yang harus kita lakukan saudara? Mari kita mulai mengenal Yesus. Orang yang mau sungguh-sungguh mengenal Yesus itu adalah orang yang menganggap dulu semua yang dia anggap kebanggaan itu sekarang rugi saudara ya. Apa yang dulu merupakan kebanggaan kita sekarang rugi karena pengenalan akan Kristus. Dia berkata, tetapi apa yang dulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Ayat 8, malahan segala sesuatu itu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku itu lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Dengan kata lain, kita tidak akan memperoleh Kristus secara sempurna kalau kita tidak melepaskan kehidupan lama kita. Apa yang dulu menjadi kebanggaan kita, apa yang dulu menjadi keuntungan bagi kita. Kalau kita tidak mau melepaskan semua itu, maka kita tidak akan memperoleh Kristus ya. Lalu ayat yang ke-8 Rasul Paulus berkata, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Tuhanku Yesus Kristus itu lebih mulia daripada segala-galanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Ayat 9, dan berada di dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Rasul Paulus ingin berada di dalam Yesus bukan dengan kebenarannya, tetapi dengan kebenaran Kristus, kebenaran yang Allah anugerahkan. Ya, hari-hari ini banyak orang yang percaya dan katanya mengikuti Yesus, tapi mereka berdiri dan hidup menurut kebenaran mereka sendiri, bukan menurut kebenaran Tuhan. Mereka berada dalam hidupnya dengan kebenaran mereka sendiri dan bukan kebenaran Allah. Nah, kita perlu bertobat hari-hari ini saudara. Biar kita mau belajar seperti Rasul Paulus, dia berkata, aku ingin berada dalam Kristus bukan dengan kebenaranku, tapi kebenaran yang Allah anugerahkan kepadaku. Bahkan untuk bisa sungguh-sungguh mengerti kebenaran, kita harus meminta anugerah Tuhan ya. Ayat yang ke-10 berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Rasul Paulus ini ayat yang sangat powerful dan luar biasa. Dia bilang, yang ku kehendaki ialah mengenal Kristus. Apa yang kita kehendaki hari-hari ini saudara ya? Mari di hari-hari ini kita semakin mau mengenal dia. Saya bersyukur banyak orang yang WA kepada saya, ibu saya mau mengenal Tuhan lebih lagi. Setelah mendengarkan khotbah-khotbah ibu, saya pengen mengenal Tuhan lebih lagi, mengenal Yesus lebih lagi. Aku ingin mengenal jalan-jalan Tuhan. Mata saya baru terbuka dan saya baru mengerti terjadi menjadi Kristen itu seperti ini. Mari kita punya ya kehendak dari hati kita untuk mengenal Kristus dan apa kuasa kebangkitannya dan apa persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Jadi bukan hanya mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya, tapi juga Rasul Paulus bilang, dan aku mau masuk dalam persekutuan dengan penderitaannya. Ya, kita semua hari-hari ini sedang ada dalam masa pemurnian. Kita hari-hari ini sedang ada dalam goncangan iman yang luar biasa. Ya, apa yang kita hadapi hari-hari ini saudara di tengah-tengah pandemik virus ya, Corona COVID-19 ini, kita benar-benar sedang digoncang. Kita tidak tahu sampai berapa lama ini akan terjadi. Bahkan ada banyak orang yang sudah kehilangan pekerjaan. Betapa banyaknya orang yang sudah meninggal saudara. Kalau kita masih ada sampai
sampai hari ini, itu artinya Tuhan masih memberikan kita anugerah. Dan ketika kita masih dapat anugerah Tuhan, mari kita mau bilang, Tuhan, kami mau mengenal Engkau dan kuasa kebangkitan-Mu dalam persekutuan dengan penderitaanmu. Kenapa? Karena kita dipanggil percaya kepada Kristus bukan hanya untuk percaya, tapi juga untuk menderita bagi Tuhan. Nah, salahnya orang Kristen selama ini hanya mendengar pengajaran tentang berkat, ya, bahwa Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, dan kita tidak pernah belajar tentang penderitaan menjadi orang Kristen. Bagaimana kita akan diuji, bagaimana kita akan diproses. Saudara, hari-hari ini kita semua sedang masuk dalam ujian iman. Tetaplah kuat dan bertahan. Apapun itu, biar kita mau bilang seperti Rasul Paulus berkata, yang aku kehendaki ialah masuk dalam persekutuan dengan penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Yesus dalam kematiannya. Ayat yang ke-11 dia bilang apa? Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari orang mati. Karena kalau kita tidak menjadi serupa dengan Kristus dalam kematian, dalam penderitaan kita mati bagi daging kita, maka tidak ada jaminan kita dibangkitkan nanti, saudara, untuk memperoleh hidup yang kekal. Ya, ayat 12. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Rasul Paulus bilang, di dalam perjuangan imannya mengenal Tuhan, mengenal kuasa kebangkitannya, bersekutu dalam penderitaannya, dia bilang, aku ya seolah bukan sudah memperoleh semuanya, ya, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal itu, tetapi ya aku juga belum sempurna, kata Rasul Paulus. Tetapi aku masih mengejarnya. Kalau dapat juga aku menangkapnya. Saudara, Tuhan melihat usaha kita untuk mengenal Tuhan. Hari-hari ini banyak orang yang berkata, Bu, aku masih jatuh bangun, tapi aku pengen kenal Tuhan. Gak apa-apa, saudara, terus kejar. Ya, ada orang-orang yang menelpon kepada saya, ibu saya masih jatuh bangun, saya seorang homo, tapi saya pengen bertobat. Gak apa-apa. Yang penting niat untuk berjuang keluar dari dosa. Tuhan menghargai itu. Rasul Paulus bilang, aku belum memperolehnya, tapi aku mengejarnya. Ya, aku mengejarnya dengan sungguh-sungguh, supaya ya kalau dapat aku akan juga menangkapnya. Ya, ayat 13 bisa dikatakan, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Apa yang Rasul Paulus lakukan? Mari hari-hari ini untuk kita bisa memperoleh Kristus secara sempurna dalam hidup kita. Mari kita belajar untuk melakukan hal ini. Dia bilang di sana, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang aku lakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Saudara, hari-hari ini biarlah Tuhan mau kita hidup semakin kudus di hadapan Tuhan. Di dalam masa-masa pemurnian ini, di dalam masa-masa kita ditampi hari-hari ini, di mana hanya orang yang sungguh-sungguh beriman yang akan keluar sebagai pemenang hari-hari ini. Biarlah saudara kita mau berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku mau melupakan apa yang di belakangku. Seperti Rasul Paulus berkata, ya, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Mari kita tinggalkan semua hidup lama kita. Mari kita tinggalkan semua masa lalu kita dan kita mulai melihat ke depan rencana Tuhan atas hidup kita. Tinggalkan dosamu hari ini. Tinggalkan semua hal yang tidak berkenan pada Tuhan. Lupakan yang ada di belakangmu. Ayo kita tinggalkan. Bahkan hari-hari ini orang-orang yang mau berjuang, ada seorang yang berkata, Bu, saya ini pelakor, saya jatuh dengan suami orang, tapi saya sedang melupakan, tapi kayaknya gak bisa, Bu. Ya, pikiran tentang masa lalu itu datang dan datang terus. Saya bilang, ayo berjuang, lupakan yang di belakang. Ya, kita harus melupakan, kitalah yang harus berjuang untuk melupakan setelah kita diselamatkan oleh Tuhan, ya. Dan mengarahkan diri kepada yang di hadapanku. Bagaimana supaya kita bisa meninggalkan masa lalu kita, meninggalkan semua dosa, arahkan dirimu dan fokus kepada Tuhan. Makanya hari-hari ini saya bilang kita gak ada waktu untuk baper, kita gak ada waktu untuk mengasihani diri. Mari kita fokus dengan Tuhan, fokus dengan panggilan Tuhan, fokus dengan kehidupan di dalam Tuhan, fokus dengan kekudusan dan mengejar perkenanan Tuhan. Bukan cuma itu saja, Rasul Paulus berkata begini,
ini. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudara, Rasul Paulus bukan hanya meninggalkan yang di belakang, tapi yang kemudian dia mengarahkan pandangannya ke depan. Lalu dia berlari, saudara, mencapai tujuan itu. Jadi saudara, kalau kita mengarahkan diri ke depan, tidak ada lagi hal yang lalu-lalu yang merintangi kita. Bahkan makanya saya bilang kalau ada orang jatuh dalam perselingkuhan, buang nomor teleponnya, blokir nomor HP-nya, blokir Facebook-nya, Instagram-nya, blokir. Ya, jangan ada akses lagi menuju ke masa lalu kita. Lalu pandang ke depanlah Tuhan. Isi hidupmu dengan mendengarkan banyak firman Tuhan, mendengarkan khotbah-khotbah, membangun iman dengan pujian penyembahan. Jangan lengah, saudara, karena iblis itu berjalan berkeliling mencari orang yang bisa ditelan. Setelah kita melupakan di belakang, kita mengarahkan pandangan ke depan, lalu apa? Berlari. Ya, berlari untuk mencapai tujuan panggilan sorgawi itu, saudara. Saya selalu berkata, saya mau berlari dengan orang yang berlari. Yang menyukai khotbah saya banyak, tapi yang gak suka ada. Ya, apa itu khotbah? Selalu ngomong kekudusan, selalu ngomong kejar perkenanan Tuhan. Kita ini sudah diselamatkan Tuhan, gak usah terlalu berbicara. Ada, saudara. Tapi hari ini saya mau bilang, saya mau berlari dengan orang yang mau berlari. Kenapa? Kalau kita di sekeliling orang yang tidak mau berlari, maka kita akan ketinggalan. Berlarilah dengan orang yang mau berlari. Seringkali kita tidak akan sepaham bahkan dengan orang yang sepelayanan. Kita tidak akan sepaham dengan orang yang satu tim dengan kita. Kenapa? Karena kita mau berlari mengejar panggilan surgawi itu, sementara yang lain tidak. Yang lain berpikir, apa sih orang Kristen itu santai-santai aja kali. Enggak, saudara. Saya selalu meminta kepada Tuhan, bawa saya di dalam pelayanan ini berada di tempat di mana Tuhan berada. Saya mau mengikuti Tuhan dengan pergerakannya. Ya Tuhan, saya mau menangkap sesuatu yang dari Tuhan. Saya mau mengejar Tuhan. Saya mau mengejar perkenanan Tuhan. Kita gak bisa diam saja. Jangan jadi orang Kristen hanya berdiam saja. Hari-hari ini mari berlari, saudara. Lari, kejar kesempurnaan iman. Ya, karena untuk kita mendapatkan kesempurnaan iman, untuk kita bisa memperoleh karakter Kristus, itu adalah bagian kita. Yang harus berusaha mematikan daging kita. Tuhan sudah memberikan kepada kita keselamatan. Tapi kita mau kerjakan atau tidak? Saya selalu menyampaikan ini, saudara. Hati-hati, tidak semua orang Kristen masuk surga. Tidak semua orang Kristen diselamatkan. Ya. Mari kita tanamkan baik-baik. Kalau engkau, makanya kemarin saya sampaikan di mesbah doa malam. Ya, siapa musuh Allah? Ya, musuh Allah bukan orang yang tidak percaya kepada Dia. Musuh Allah bukan orang lain. Musuh Allah. Orang Kristen bisa jadi musuh Allah? Iya, ketika engkau hidup melakukan kejahatan, maka engkau adalah musuh Allah. Alkitab berkata, engkau menjadikan dirimu musuh Allah. Karena Allah itu kudus, Allah itu suka dengan kebenaran. Kalau kita tidak suka dengan kekudusan, kita tidak suka dengan hal-hal yang kudus, maka kita bukan ada di pihak Tuhan, tapi kita adalah musuh Allah. Ayat yang terakhir di sana berkata, saudara, karena itu, ayat yang ke-15. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu, ya akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah ditempuh. Saudara, tingkat pengertian, orang itu punya tingkat pengertian yang berbeda-beda. Ya, tidak sama, bahkan sering kali ada hamba Tuhan yang tingkat pengertiannya di bawahnya jemaat. Ada, saudara, ya. Jemaatnya berlari pada kekudusan, jemaatnya mengejar, tapi hamba Tuhannya, pendetanya santai aja, gak ngerti. Ya, jadi tingkat pengertian itu tidak didasari, tidak bisa dilihat dari jabatan di gereja, mau gembala kah, mau pendeta kah, enggak. Tingkat pengertian ilahi itu datang dari Tuhan ketika kita membangun hubungan intim dengan Tuhan. Sekalipun dia pendeta, kalau dia tidak punya hubungan intim dengan Tuhan, dia tidak mengejar Tuhan. Apalagi hari-hari ini, saudara, kita melihat goncangan mulai terjadi dan orang cuma santai. Halo, saudara, bertobat. Mari kita miliki tingkat pengertian. Ya, mari kita, apa yang sudah kita capai hari ini, kata Rasul Paulus, mari lanjutkan itu menurut jalan yang telah kita tempuh. Jangan santai lagi.
Kalau hari ini engkau mulai menemukan kebenaran dalam hidupmu, kejar itu saudara. Kejar itu sampai kita memperolehnya sempurna. Dan ketika Tuhan datang kali yang kedua, kita semua siap untuk diangkat kepada kehidupan kekal. Ya, dan kita akan siap didapati Tuhan. Dan dia berkata, engkau berkenan di mataku. Bukankah itu yang kita rindukan? Selama masih ada waktu, sebelum terlambat, ayo kita berlari. Haleluya. Iya, saudara, hari ini kita akan melakukan perjamuan kudus di minggu pertama. Saya berdoa biar kita mempersiapkan hati dan hidup kita. Kalau ada dosa, ada pelanggaran, mari kita minta ampun. Kita menghormati kekudusan Tuhan. Kita menghormati tubuh dan darah Kristus. Dan lewat perjamuan ini kita memperingati pengorbanan Kristus untuk menebus dosa dan pelanggaran kita. Mari kita angkat sebuah pujian. Mari angkat tanganmu dan buka hatimu. Kita bangkit berdiri bersama dalam hadirat Tuhan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari saudara yang terkasih, kita mohon pengampunan atas setiap dosa dan pelanggaran kita. Sebelum kita menerima tubuh dan darah Kristus, mari kita mau berkata, Tuhan ampuni dosa kami dalam pikiran, perkataan dan hati kami. Kami tidak ingin bermain-main Tuhan dengan pengorbanan-Mu Tuhan. Hari ini kami ingin menerima perjamuan kudus-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan, roti yang ada di tangan kami ini adalah tubuh-Mu yang melambangkan pengorbanan yang diserahkan bagi kami. Ini adalah roti hidup yang turun dari sorga bagi kami. Dan ketika kami memakannya, kami tidak akan pernah lapar lagi. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita, saudara. Bukankah roti yang ada di tanganmu ini, yang kita pecah-pecahkan ini, adalah tubuh Kristus yang diserahkan bagi kamu? Mari kita makan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan buat tubuh-Mu. Kami percaya darah-Mu sudah tercurah bagi kami. Cawan perjanjian baru yang ditumpahkan bagi kami. Darah Kristus yang memberikan kelepasan, kesembuhan. Bahkan setiap kutuk sudah diputuskan dengan darah ini. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Bukankah cawan yang Engkau angkat tinggi ini adalah darah Kristus yang sudah menebus engkau dari cara hidup yang sia-sia dan masuk dalam kehidupan yang kekal. Mari yang percaya bahwa ini darah Kristus kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan.
seperti yang Kau ingini. Mari kita merenungkan firman Tuhan, saudara. Biarlah kita yang sudah menerima darah dan tubuh Kristus hari ini, kita mau sungguh-sungguh percaya bahwa kita telah meninggalkan hidup lama kita, dan kita mau masuk dalam kehidupan yang baru. Kita mau berlari mengejar panggilan surgawi itu, supaya kita memperolehnya. Sehingga pada waktu Tuhan Yesus datang kembali di kali yang kedua, nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Terima kasih Bapa. Bahkan hari ini kami berdoa, Engkau menjadi jawaban bagi setiap kami. Kami tetap mengangkat tangan kami buat bangsa dan negara kami. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi bangsa ini. Lalukan segala Tuhan wabah COVID-19 ini dari Indonesia. Kami berdoa tidak ada kematian massal, tetapi ada pertobatan massal. Kami memberkati pemerintahan kami, Pak Jokowi, wakil dan seluruh jajaran kabinet yang ada. Bahkan damai sejahtera bagi NKRI, tidak ada kerusuhan, pertikaian. Berkati TNI Polri dalam nama Yesus. Berkati semua tim medis Tuhan. Bahkan setiap kami hari ini tidak luput dari berkat Tuhan. Mari kita buka hati dan tangan kita di hadapan Tuhan untuk menerima berkat. Diberkatilah engkau dalam kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati anak cucumu, diberkati pekerjaanmu, diberkati adonan bakulmu, diberkati keluar masukmu. Tuhan membuat semua yang kau lakukan dengan tanganmu berhasil. Karena itu terimalah kiranya berkat dalam nama Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, bahkan penyertaan yang manis dari Allah Roh Kudus menjadi penolong, penghibur bagimu. Mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua, namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin. Tuhan memberkati setiap saudara pada hari ini dan tetaplah bersuka cita, jadilah pemenang di dalam Tuhan. Shalom, Tuhan memberkati. Jika Anda diberkati dengan channel saya, jangan lupa tekan tombol subscribe. Dan jangan lupa like, share, dan komen. Dan jangan lupa untuk mengklik tombol lonceng di bawah ini, supaya Anda mendapatkan pemberitahuan setiap kali saya mengupload video-video yang baru. Jangan takut karena gratis. Tuhan memberkati. Bila ku bersama